المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ansari Rasulillah wal muhajirin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il arwahi kulli waliyyin من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى روح كتب الرباني مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد الرفاعي وشيخ أحمد البدوي وشيخ إبراهيم الدسوقي ثم الفاتحة إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله غلنبل المنجري وشيخ عبد الصمد الفلنبني ثم إلى روح الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل المنجري وشيخ محمد شرواني عبدا وشيخ محمد سمن مليا ومولانا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وإلى روح الشيخ الحاج محمد كشف الأنوار بن شرواني عبدا البنجري وإلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد عفيف البنجري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في آيته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram yang saya hormati,
yaitu para alim ulama, para asatiz, para tokoh-tokoh masyarakat, juga kepada hadirin wal hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bermudzakarah di malam Ahad ini mengenai tentang kitab Amal Ma'rifah yang dikarang oleh Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, salah seorang daripada turunan daripada Datuk Kalampayan, yaitu Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita yang hadir di sini, mendapatkan pandangan daripada pengarang, dan mudah-mudahan dapat berkah, dapat futuhul arifin dengan berkah daripada ilmunya dan asrarnya daripada pengarang kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Semalam kita bicara sampai di halaman 49 kan? 49 lah. Syahdan itu kah? Ya Kak Guru. Nang di belakang ada muka ka wae. Man melihat. Ini Bapak Rajulak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain ad-dunya wal ukhra amin ya rabbal alamin. Syahdan, wujud Allah Ta'ala dan zatnya itu bukan ia jisim dan jauhar, dan bukan arad, dan bukan pula ia ittihad dan hulul. Nah ini. Jelas saja suaranya lah. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu zat Allah ini bukan jisim. Apa itu jisim? Yaitu ada badannya jisim tuh, batang tubuh. Bukan batang tubuh. Amunnya ada orang menyebut Allah Ta'ala itu berisi batang tubuh, mujassimah ngarannya. Mujassimah, Allah Ta'ala berisi tangan, berisi talinga, berisi batis. Itu salah satu daripada 72 firqah. Ngarannya golongan mujassimah yang meyakini zat Allah Ta'ala itu memiliki jisim. Kemudian bukan juga jauhar. Memiliki jauhar. Jauhar itu ada bentuknya. Ada memiliki bentuk ganal, halus, tinggi, rendah, bulat, segi empat misalnya. Dalam hayalannya itu jangan ditepis. Laisa kamislihi syai'un. Dan bukan juga dia arad. Bukan arad tulang. Apa itu arad? Memiliki apa ngarannya tuh? Rupa atau bentuk kakaunannya mirip aja jualan bentuk jo aratnya. Memiliki napa kayaknya tuh, kayak berbentuk juga lah kurang lebih artinya. Nggih. Iya, model nang kaya apa jurang kaya nang lain. Pot Fata Morgana. Udah itu nah. Intinya lain umbayang lah. Kesini nggak bisa umbayang. Dan bukan pula itihad dan hulul. Kada itihad dan hulul. Artinya tuh bersatu kada. Allah Ta'ala tuh masuk kada juga. Menyatu dan bermasuk lawan manusia nih kada. Amunnya menyatu, Maha Suci Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk, dengan manusia, apalagi bermasuk. Kedua-duanya lain.
Nang itu nang perlunya kita mengenal sifat apa ngarannya salbiyah. Sifat salbiyah. Hapus dulu antuna. Ya kah? Jawhar itu membentuk, arat itu sama ada bentuknya juga. Intinya kawa diraba lah. Kawa dilihat. Ittihad itu bersatu, hulul itu bermasuk. Mustahil Allah Ta'ala dengan bersifat demikian. Ittihad itu bersatu, hulul itu bermasuk. Hulul, arad bersifat arad itu kadang mungkin juga mustahil. Allah Ta'ala bersifat bisa diraba, kayak itu aja udah bisa dilihat. Kayak itu aja sudah, hanya bahasa Arab pang nih. Bahasa Banjar aja sudah, kayak itu artinya arti arad bisa dilihat, bisa diraba. Sama itihadnya artinya bermasuk, menyatu, hulul ini bermasuk. Kadang mau laksana susu lawan banyu itu nabe itihad. Bercampur, menyatu kayak itu. Kalau hulul tuh banyu masuk ke cangkir pulang tuh hulul. Kadang mau kayak itu Allah Ta'ala lawan manusia. Laisa kamislihi sayun. Kada ada seumpamanya kayak itu. Lo kupang ada kayaknya aliran namadakan Allah Ta'ala menyatu dengan hamba. Lain tuh, lain aliran kita ahlu sunnah. Atau Allah Ta'ala masuk bertempat di batang tubuh manusia. Batal pulang tuh ketauhidan. Kada mau. Dan bukan di jihad sesuatu. Atau bukan baginya jihad. Atau berhat atau baharu. Jadi kada ada jihad, kada ada arah. Arti jihad itu arah. Hapus. Yang ini ibu-ibunya bawa catatan. Ini memang qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu bilanya kada mengikut pulpin aja sudah kenal pahalanya, apalagi mengikut. Karena midad lawan dam, tintah lawan darah itu ditimbang kayaknya. Tintah penuntut ilmu lawan darah orang berperang. Itulah perlunya. Jihad itu arah. Jihad itu arah. Allah Ta'ala kada dibisi arah. Baik atas, arah atas kadada bagi Allah Ta'ala. Bawah kadada. Samping kadada. Saja yakin Allah Ta'ala di atas, lain. Jadi arah muka, belakang, atas, bawah, jauh, dekat, kadada bagi Allah Ta'ala. Jauh dan dekat tuh kadada. Lo kupang hendak mendatangi Allah Ta'ala ke Makkah dulu kita tuh arah ngarannya berjarak, lain. Kadada itu. Laisa lahu makan wala zaman. Bagi zat Allah Ta'ala itu tidak ada waktu dan tempat. Jadi tidak dijihad lah, tidak dijihad sesuatu, tidak ada arah sesuatu bagi Allah Ta'ala itu kada memiliki arah. Atau bukan baginya jihad, atau berhat, atau baharu. Jadi Allah Ta'ala itu kada ada batasan, berhat ada batasan. Had itu batasan pulang. Had itu batasan. Berhat artinya berbatas, ada batasan. Ada batasan bagi Allah Ta'ala. Kada mau. Atau baharu maginnya salah. Lain zat Allah Ta'ala. Ngaranya baharu itu. Dan tetapinya bersalahan ia dengan tiap-tiap sesuatu. Seperti firman Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya, tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Dan tiada ia jua yang amat mendengar lagi yang amat melihat.
Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada bagi zat Allah Ta'ala itu yang menyerupainya. Tidak ada misal, tidak ada contoh perumpamaan. Syai'un sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dialah yang sangat mendengar lagi yang amat melihat. Dan lagi tiada ia bersahabat, la syarikah. La syarikalah. Zat Allah Ta'ala tidak ada syarikat, tidak ada kawan, tidak ada sahabat. Kada kayak manusia balaki bini kada. Dan tiada ia beranak, makinnya iba anak. Bilanya mau beranak Allah Ta'ala. Nang kaya aliran sabalah. Wa qalatin nasara Isa bin Allah, wa qalatil yahud Uzair bin Allah. Ujar orang Nasrani Isa anak Allah, ujar orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Nah, sedangkan kita orang Islam kada pernah mengatakan Muhammad itu ibnullah. Muhammad adalah Rasul Allah, bukan ibnullah. Mun ada nama itikat kayak itu kafir. Dan tiada ia diperanakan, lam yalid walam yulad. Nah, dan esa ia pada yang tiada sekutu baginya. Dan berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Artinya semua nang makhluk semuanya berhajat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsih, semua makhluk ini bersifat ihtiyajuhu ila ghairihi. Jadi semua makhluk ini berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Artinya semua makhluk ini berhajat kepada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan kita setiap siang dan malam selalu mengatakan iyyaka nasta'in. Itulah bukti keberhajatan kita kepada Allah. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, jadi itu tadi laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah Ta'ala itu tidak ada sesamaannya dengan apa jua pun. Bukan benda, bukan arah, bukan halus ganal kada. Pokoknya laisa. Kada kau hendak dicontoh-contohakan. Bilanya hendak memikirkan zat Allah tadi hujung-hujungnya ia ahmak dungu. Kullukum bidzatillahi ahmak. Setiap kalian kalau mau mencari mahayalakan, memikirkan bagaimana bentuk zat Allah Ta'ala, ujar Nabi orang tersebut napa? Ahmak. Dungu, sangat-sangat dungu. Jadi bagi kita selaku hamba Allah sebagai umat Rasulullah tugasnya hanya mengenal sifat keesaan zat Allah, bukan mencari kayak apa bentuk zat. Hanya mengenal sifat keesaan zat Allah, itu aja. Sampai sifat aja lah. Ulun kulangi kata-katanya, mengenal sifat keesaan bagi zat Allah, bukan mencari kayak apa bentuk zat. Kayak apa? Garang sifat keesaan zat Allah tuh, oh ternyata Allah Ta'ala kada berbenda, kada berjisim, kada berarah, kada berwaktu, kada bertempat kayak itu. Makanya kita semalam dianjurkan berwasilah kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah oleh Muhammad, bermula Allah Ta'ala itu esa dan Allah Ta'ala meliputi, yakni berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Jadi Allah Ta'ala itu makna meliputi, maksudnya semua makhluk berhajat kepada Allah, bukan Allah Ta'ala menjadi alam. Sebagaimana keterangan kita nang minggu sebelumnya. Mustahil zat Allah Ta'ala bertaghayyur. Nang ada di Maulid Al-Habs itu tajalal haqqu fi alami kudsihil wasi', bukan taghayyaral haqqu. Tajalli bukan taghayyur. Ada nang kebanyakan orang salah paham tuh taghayyur karena udah perubahan bentuk, bukan kayak itu. Tajalal haqqu di situ itulah bukan nang taghayyara.
Contohnya kayak semalam nang contoh air ombak buih. Perlu diulang nggak pulang? Ini direkam nggak kadang-kadang? Rakam aja kena. Hapus menguton. Supaya bujur-bujur jangan menganggap, jangankan berubah, zat Allah Ta'ala tuh yalid aja ada, baranak aja ada, apalagi berubah. Lam yalid, baranak aja ada, apalagi berubah. Jangan sampai semalam itu kita itu tak duduk di amsal. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amsal, contoh perumpamaan di muka bumi ini bukan untuk perpegangan iktikat, kada. Tujuannya la'allakum yatafakkarun, supaya kita mau berpikir, bukan untuk berpegang teguh kepada misal. Bila berpegang teguh kepada misal ya tertipu. Contoh semalam tuh kita buka di sini sebagaimana kapas. Ini kapas nih, kapas napa hirang aja. Contoh kapas. Ini kapas nih. Kapas kada babigi guru aja, babigi kapok. Yuha, contoh. Itu pizza guru aja. Marah kayak pakai kupunya kapas nih, tulis kapas. Lalu jadi benang. Sampai sini ini sudah ada pemintalnya, sudah. Kadanya mau pang kapas berubah wujud dengan sendirinya menjadi benang. Pasti ada pailnya. Pasti ada pailnya pelakunya. Kemudian baru menjadi kain. Nah, jadi kain. Tuh kotak rokok gue aja. Ayo kain nah ini. Nah ini nih. Kapas tersebut mana mungkin bisa menjadi benang lalu menjadi kain tanpa adanya pail sang pelaku, yakni Khalik, sang pencipta. Siapakah dia? Sang penenun. Tanpa ada tangan penenun, mana mungkin kapas tersebut bisa berubah wujud menjadi kain? Pasti ada pailnya. Berarti kapas di sini statusnya sebagai maf'ul. Bila maf'ul berarti makhluk. Nah makanya semalam jangan diartikan kapas ini sebagai zat Allah, benang ini sebagai Nur Muhammad, kain ini sebagai Nabi Adam. Itu aliran sesat. Tagayur, menganggap zat Allah berubah menjadi Nur Muhammad berubah jadi Nabi Adam. Itu bubungulan gitu. Kayak apa hendak bisa kapas tadi jadi kain? Amun kadede sang penenun, nah menenun tapal hulir. Kada mau ajaib benar kapas berubah wujud menjadi benang-benang menjadi kain dengan sendirinya. Kada mau, pasti ada pail situ. Siapa pailnya? Kai ungkuk menenun di sini. Nah kayak itu. Sama halnya dengan air, apa tadi, ombak, buih. Ombak dan buih tersebut memang kenyataan air lah. Tapi sebenarnya itu air nang berganti sifat. Cuman tetap air berubah wujud, tagayur juga. Pertanyaannya, apa yang membuat air tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak dan menjadi buih? Pertanyaannya adalah jawabannya angin, jangan dilupakan. Angin nang hembus di situ. Jadi angin ya angin, air ya air. Tidak bisa angin menjadi air dan tidak bisa pula air menjadi angin. Angin itu fa'ilnya. Angin itu fa'ilnya. Anginnya adalah fa'ilnya. Nah itulah perkataan Sufi mengatakan, coba hapus dulu Bang Oto. Supaya jangan tak kata goyur semalam. Karena kita di dalam Kifayatul Awam sudah disebutkan
al-akhir al-baqi bila tahawuli. Yang namanya zat Allah itu al-qadim, itu bila tahawul, tanpa tagayyur, tanpa berubah. Bila berubah akhirnya ya nambah kadiman. Nah, di sini disebutkan oleh perkataan ulama sufiyah mengatakan ar-rabbu rabbun. Yang namanya Tuhan ya tetap Tuhan. Wal abdu abdun, dan hamba tetap hamba. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. La yakuna rabbu abdan, tidak bisa Tuhan menjadi hamba, wala yakuna abdan, wala yakuna la yakunal abdu rabban, tidak bisa hamba menjadi Tuhan, wala yakuna rabbu abdan, dan tidak bisa pula Tuhan berubah menjadi hamba. Ya tukang tenun kada mau tukang tenun menjadi kain, atau kain berubah wujud menjadi tukang tenun. Nah, salah gitu, kada mau. Tetap Tuhan sebagai Tuhan, hamba sebagai hamba. Muhammad ya Muhammad, Allah ya Allah. Kada mau Muhammad menjadi Allah, Allah menjadi Muhammad, gitu tuh bahasa setan. Bahasa setan, tagayur tuh tadi. Kapas tuna jangan diartikan sebagai zat Allah, karena dipadahkan kain itu sebagai kenyataan kapas, padahal memang kapas nang berubah wujud. Akhirnya kainan apa? Diri kita ini selaku Bani Adam, selaku keturunan Nabi Adam, karena merasa dirinya tidak terpisah dengan Tuhannya, karena perwujudan datunya itu tadi dapat manifestasi perubahan wujud daripada Tuhannya, akhirnya seorang tersebut beriktikad di kalau inya ibadah kada ibadah tetap bersama dengan Tuhannya, sebagaimana kain selalu bersama dengan sang kapas. Kada mau kayak itu. Memang kapas nang berubah wujud itu. Dan zat Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada perubahan wujud. Kada mau berubah wujud. Sepalih kan ada model kayak di sini ini kan, semalam tuh air gelombang tuh nah. Cuma tuh Jojer Sidin bukan pada hakikatnya kadang kayak itu juga. Karena di situ ada peranan angin nang menerpa. Nah, angin itu sang pail. Sama kain, kapas, benang lalu menjadi kain. Itu ada sang pail situ, ada yang memperbuat. Siapa? Yang sang penenun. Mustahil kapas berubah wujud menjadi benang, lalu benang berubah wujud menjadi kain tanpa ada peranan yang maulah. Siapa? Kayu ungkuk nang menenun tadi. Ini kayu ungkuk dilupakan, iya mengadurahan Residin. Aku tuhuk menenun tapuluh liir dipadahkanmu kapas berubah wujud dengan sendirinya, tapung pangkung Sidin pakai pangayuh. Kan. Sarik Sidin dipadahkan kapas berubah dengan sendirinya. Padahal situ ada sang penenun nang maulahnya. Jadi jangan dikatakan berubah wujud. Tagayur jadinya bukan tajalli lah. Kemudian lagi mana tuh? Artinya katakanlah oleh Muhammad, bermula Allah Ta'ala ini esa, dan Allah Ta'ala meliputi, yakni berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Arti meliputi di situ semua makhluk berhajat kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Dan tiada ia beranak dan tiada diperanakan, dan tiada seseorang jua yang sebangsa baginya. Han kada danang sebangsa baginya. Bagi zat Allah Ta'ala itu kada danang sebangsa. Kalau pangkainya dipadahkan Nur Muhammad itu tab'id, sabangsa sahimpil daripada zat Allah kayak ini nah ini Nur Muhammad, ini zat Allah. Bila ini tisu juga. Bila ini kadim juga. Pas jamu sementara di kitab amal ma'rifah kada sebangsa zat Allah Ta'ala itu kada danang sebangsanya. Memang mutlak suranganannya sebagai nang kadim, nang lain kada berhak menjadi kadim. Muhaddas iya.
Kada ada jalan juga nama ngadim makan jalan mana? Coba lihat kalimatnya. Coba hapus dulu Mang Utun. Kada ada istilah nang kadim di serta jalan yang muhaddas dat jalan mana ngadim makan. Di Rawi Maulid Habsi tadi itu nah. Innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammad min nuri. Di sini nah, coba perhatikan. Ini mun kada benahu, menang benahu aja bingung, apalagi kada benahu. Khalaqa, fi'il napa sih mana tahu? Fi'il napa bang? Fi'il madi, mon haratnya jelek. Fi'il mah kalau nih, fi'il madi. Di dalam khalaqa ada damir apa? Huwa. Ada huwa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap penciptaan, setiap perbuatan pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Iya, huwa ini sebagai fa'il. Sebagai fa'il nih. Huwa ini ya huwa Allah. Huwa Allah, sesungguhnya Allah telah menciptakan, Allah sang fa'il, yakni sang khalik, sang pencipta. Di fi'il nah. Apa yang diciptakan sidin sebelum segala sesuatu? Yaitu nura. Statusnya sebagai maf'ul. Nur ini nah, sebagai maf'ul. Bila maf'ul berarti makhluk. Jalan mana? Namanya dia kan khalik. Nurani maf'ul, bukan khalik. Jadi kada ada istilah pedang bermata dua tuh kada ada. Bisa kadim, bisa muhaddas, ya bujur-bujur pang istiqamah. Kadim kamu muhaddas, istiqamah bujur-bujur. Lalaki ka bibini kana anaknya, nyaman ditasmiahi. Tapi mun di sini nura itu maf'ul. Artinya makhluk. Nah itu kada kawah hendak dikarasi sini jadi khalik lah. Memang maf'ul, memang makhluk. Nang diulah se khalik, nang dicipta sang Tuhan. Kada mau Tuhan mencipta Tuhan, pasti mencipta makhluk. Nah itu nura ini maf'ul. Nah kemudian sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu yaitu Nabi, nur nabimu, Nabi engkau hai Jabir, nur Nabi engkau. Jadi maf'ul. Nah. Dari nurnya lah, bukan minnya nina. Minnya ini lil ibtida, lil ibtida nang bujurlah, bukan litab'id. Bilanya litab'id, iya sepanggal bahagian dari zat, lalu rungkang jadinya. Kada ada pangwadai anu nih untuk lalu rungkang jadinya cep. Bilanya sudah rungkang kada sempurna lagi ahad nang ini. Qul huwallahu ahad tadi. Bila ahad ini diambil bahagian daripada diri ahad kayak itu lalu rungkang, pas kayak pari patok buntal. Kada sempurna lagi berungkang gitu nah. Nyali tabaid, tapi kalau ini lil ibtida, berawal dari nurnya situ, bukan bahagian.
Nah di situ. Cuma sini kan terjawab sudah. Kalau sampai jauh-jauh ke sini kan terjawab dah bahwasanya Nura itu maf'ul, dicipta sebagai makhluk, berarti bila makhluk muhaddas. Bila di sini maf'ul berarti makhluk, berarti muhaddas. Andak bukti muhaddas, kita ini kan dari Nur Muhammad nih. Dari halus beganal berubah batagayur. Nah bila batagayur muhaddas tuh. Nang asalnya rambut hirang lalu jadi putih. Tagayur kalau berubah bentuk berarti muhaddas. Asalnya kurus lalu jadi lemak. Tagayur kalau berubah bentuk kalau nah berarti muhaddas. Itu. Kadang mau bang, pada kadim. Nih, jahir sudah. Jadi jalan mengadimakan jalan mana dulu? Lewat mana? Cara mengadimkannya? Datang di mana jalannya? Ngaran dicipta atau pasti muhaddas. Bilanya ada dua, kadim itu batal ahad. Karena kul huwallahu ahad. Ahad itu kadang mau tak dua ke sifat kadimnya. Karena dia dianggap beranak, karena akhirnya bepanggal-panggal tadi nang dihiri-hiris itu martabak lain zat ahad. Itu. Jadi kita di sini lain umpat mengadimakan, umpat guru sekumpul aja. Syahdan, manakala tahqiqlah pandanganmu akan wahdaniyat Allah Ta'ala pada af'al dan asma dan sifat dan zat, maka ketika itu menyelamlah dia di dalam laut ahadiyatullah, dan tiadalah hampir selamat daripada ombaknya, dan kerasalah mabuknya dengan sebab minum khamrul hakikah, hamar hakikat, dan tiadalah diharap apa akan siumannya. Jadi orang yang sudah duduk di tauhidul zat nijisidin laksana orang yang mabuk di dalam lautan ahadiyatullah, di dalam lautan keesaan Allah, laksana orang yang taminum khamar hakikat. Ngalih bener hendak diharap siumannya nih, hendak kenang sadarnya. Maka ketika itu hasillah baginya makam fana fillah. Artinya makam fana di dalam keesaan Allah, fana fi ahadiyatillah. Artinya binasa dan hilang wujudnya pada wujud Allah Ta'ala. Maksudnya tuh bukan wujudnya itu jadi wujud Allah, karena jadi aliran sesat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni wujudullah. Lulu camuh bakal wujud Allah. wujud makhluk juga, wujud Tuhan kayak itu. Nah, sudah kita selesai sudah pembicaraannya nang itu. Karena wujud itu nafsiyah, kadang mau direbut oleh nang lain. Dan masuklah ia di dalam khatar yang amat besar. Masuk di dalam khatar, artinya bahaya yang sangat besar. Sebab belum kamil, artinya belum sempurna lagi kema'rifatannya orang nang pana pi ahadiyatillah ini. Bahayanya bisa mengaku ketuhanan, mengaku Tuhan. Karena belum lagi sampai kepada maqam baqa billah, karena dia belum sampai maqam baqa billah. Tak lalu lawas berdiam di tauhidul zat nih ya bisa bahaya, bisa baka Tuhan karena akhirnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Sirrul Asrar oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, pan-nafsu tuwaswisu fi dairati syariah minal mukhalafat. Jiwa kita, nafsu kita ini dalam bab syariat itu nang mengganggunya itu apa? Yaitu katujuba salah-salahan, katujuba hina-hinaan, katujuh menyembeti orang, menyalah-nyalahkan. Wa fi dairati tarikah, kalau sudah duduk di daerah tarikat itu talbisan minal fi dairati tarikah minal muwafiqat. Mana talbisan kadawi nubuh wal wilayah.
Itu tuh di tarekat itu di syariat tadi ketujuh mukhalafat, ketujuh mahwal orang, menghujah orang, mendebat orang. Kalau di tarekat ini bisa dakwan nubuwah wal wilayah. Kekuatan badiam di tarekah nih amun kadada guru nang pas membimbing kena bisa bakaku jadi nabi dan bakaku jadi wali. Nang bahaya pulang di dairatil ma'rifah, di daerah kemakrifatan nih, di daerah tauhiduz zat nih. Itu bahayanya ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Fi dairatil ma'rifah minasyirkil khafi bin nuraniyat. Ada syirik nang tersamar dalam lembah nuraniyat, dalam ilmu nur di sini. Contohnya apa? Kadakwar rububiyah, mengaku kadim nang kaya Tuhan. Nah itu. Artinya bilanya sudah tabi'id di situ tuh bila Tuhan kadim, inya kadim juga karena tabi'id, bahagian. Kada kaya itu. Nang jelas kain ya kain, sang penenun gitu nah. Jangan dirubah lagi sudah. Kain apa sang penenun berubah wujud menjadi kain, kada mau. Kadang mau kita tetagayur ngarannya. Sudah di Aqidatul Awam dibicarakan dah. Bila tahawuli, bila tagayuri, tidak mau berubah. Nang mau berubah itu muhaddas. Adapun zat wajibil wujud maha suci daripada berubah-ubah. Wa huwal an kama alaihi kan. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Sama nang ini tadi di dalam khatar yang amat besar ujar Syekh Abdurrahman Siddiq, artinya dalam bahaya yang sangat besar karena belum kamil, belum sempurna. Karena belum lagi sampai kepada maqam baqabillah. Nah di baqabillah ini nang mukamilnya napa nang disempurnakannya turun, kada belalawasan di atas. Sebagaimana mi'rajnya Nabi satu mat haja di atas turun sidin. Kada belalawasan di mustawa tuh kada turun juga. Artinya kekal dengan memandang yang demikian dengan dikekalkan Allah Ta'ala. Han kada ada kadim billah, nang ada baqa billah aja. Amun kadim billah berarti bid'ah tuh. Aku duduk di kadim billah aja. Kada ada orang sebenarnya di kitab tauhid kada ada mengatakan kadim billah. Ada baqa billah ada. Dikekalkan artinya itu yang memandang yang demikian dengan dikekalkan Allah Ta'ala. Artinya dikekalkan bukan kekal mutlak juga. Dikekalkan. Amun kadim billah kada datang di mana kalimat itu? Kada ada. Nah, ada baqa billah aja kekal dengan Allah. Billahnya ini kan juga kadanya billah sembarang billah. Biismillah kah, bisifatillah kah atau apa? Nah. Artinya kekal dengan memandang yang demikian dengan dikekalkan Allah Ta'ala. Maka makam baqa billah itu mengisbatkan wujud akwan. Alam ini dengan pandangannya, keadaannya mazhar wujud Allah. Jadi alam semesta ini sebagai mazhar wujud Allah, bukti adanya wujud Allah di balik adanya wujud alam semesta ini. Lalu pandangannya itu fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun dia menghadap maka di sana ada mazhar wujud Allah. Bukan di situ bersemayam zat Allah. Sebagaimana kemanapun ia memandang kain, maka diliputi kain itu oleh yang namanya kapas. Kada kaya itu. Wallahu bikulli syai'in muhita. Itu bukan zat Allah Ta'ala tuh berubah wujud jadi alam. Ini kada. Kada kaya itu. Mazharnya aja. Mazhar umbayang ya Allah Ta'ala kada bisa umbayang dia cuma nang kaya umbayang kayak itu nah. Artinya di sini nampak jelas kita lihat adanya alam semesta ini adalah dalil wujudnya, bukti wujudnya Allah Ta'ala. Karena mana mungkin ada wujud alam semesta dengan sendirinya tanpa ada sang maha ada yang menciptakannya. Sama kita memandang kain tadi, mana mungkin kain tadi terwujud dengan sendirinya dari kapas nih, mana mungkin pasti ada kai ungkuk nang menyulamnya tadi, nang menenunnya. Nah melihat kain tadi itu kita melihat bukti adanya si kai ungkuk tadi, capnya cap kai ungkuk kainnya kan. Lain gajah duduk tuh, cap kai ungkuk.
Berarti kayak ungkuk tadi nang ampun pail, bukan kapas kanya nyamanan mun kapas berubah wujud dengan sendirinya. Kada perlu ditenun lagi. Kada mau kalau pasti ada nang menenun, itulah sang pail. Sama luka, tampirai, lalangit. Itu kenyataan paring je lah. Itu paring nang diraut. Paring nang diraut. Siapa nang meraut? Acil munah. Nah acil munah tuh pailnya. Oh acil munah, nukar lalangit. Oh ada yang belum beraut. Jangan dipadakan acil munah berubah menjadi tampirai. Tapak sidin pakai capal. Nah ya kalau artinya paring nang diraut, nang itu paring nang batagayur, paring nang berubah wujud. Siapa ampun gawian pasti ada pailnya. Siapa? Acil munah. Nah mariceh merawat nah. Kada mau bang, paring tadi dari pohon terbelah dengan sendirinya berubah wujud menjadi tampirai, menjadi lalangir, menjadi luka. Kada mau, pasti ada pail. Pasti ada pail. Jangan sekali-kali diartikan paring sebagai zat Allah, luka sebagai Nur Muhammad. Berarti berubah wujud. Bila paring kadim maka luka umpat jadi kadim. Pas camu. Kadang itu pasti ada pailnya. Makanya situ tadi kan khalaqatu ada pailnya, ada huwa tuh pail domir. Pasti ada sang pelaku. Pun. Ya, makanya tuh damir huwa tuh kan damir muzakkar gaib tuh. Kada kelihatan pailnya. Makanya di sini setiap ulama-ulama menulis kitab itu selalu dimulai dengan Maha Suci Allah daripada contoh perumpamaan. Dan semua yang ditulis itu hanya sekedar mendekatkan kepada pemahaman, bukan pemahaman aslinya. Bila tak duduk di amsal, ya itu tadi. Kada berpikir berarti. Karena watilkal amsal, contoh perumpamaan yang dari alam semesta itu, nadribu halinnas, diolahkan untuk manusia supaya apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Amun tamandak di amsal kada mau berpikir, pas batuhan misal. Contohnya bila kapas kadim, maka benang kadim, kain pun 4 kadim. Dan baju juga 4 kadim, salawar 4 kadim. Pas jadi Tuhan yang berubah wujud. Tagayur, bila tagayur itu kada mau jadi Tuhan. Bila tagayur itu muhaddas. Setiap nang tagayur itu muhaddas, kada mau. Karena kadim itu saikung zat Allah Ta'ala aja. Kada ada orang tuh mengatakan kadim billah, na'amun baka billah. Ada, dikekalkan. Berarti bila kadim itu apa? Arti kadim itu la yasbikuhul adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Itu arti kadim. Artinya tidak didahului oleh ketiadaan, senantiasa ada, sedia. Sementara Nur Muhammad, bukti Nur Muhammad asalnya kada ada, lalu diadakan dengan apa? Dengan kun. Berarti permulaan kalau lalu statusnya muhaddas, bukan kadim. Bilanya kadim itu zat ahad, nang bepandir kuntukan zan makhfiyan tadi, itu nang kadim. Bilanya diawali dengan kun, berarti muhaddas. Muhaddas. Coba kita lihat sambungannya situ nah, sedikit lagi. Maka makam bakabilah itu 2 perkara, supaya jangan terlalu lawas di tauhidul zat turunakan ke bakabilah pulang. Nya bila terlalu lawas di atas ini mendabuk kayaknya. Mendabuk. Ta lalu kenyamanan di mustawa. Ndabau gugur kena. Bepatah-patah. Beturun ke bakabilah pulang kita. Tadi kan pana billah, artinya pana bi ahadiyatillah. Lenyap sirna di dalam keesaan Allah, yang ada hanya wujud Allah, wujud kita. Kada ada tahu sudah kisahnya kalau artinya maujud semalam udah mengalih kada. Nang berhak bersifat wujud hanya nafsiyah.
Satu, maka makam bakabilah itu dua perkara. Pertama, syuhudul kasrah bil wahdah. Artinya memandang yang banyak di dalam yang satu. Yakni pandangmu bahwasanya wujud segala makhluk berdiri dengan wujud Allah Ta'ala, tiada dengan sendirinya. Ya, kalau kadang mau pang alam semesta ini berwujud ada dengan sendirinya tanpa ada sang khalik, sang fa'il, sang pencipta. Sama kapas tadi mana mungkin bisa menjadi benang, kapas tadi mana mungkin bisa menjadi kain tanpa adanya sang khalik tadi, sang fa'il, sang pencipta. Sama halnya ini juga, yakni pandangmu bahwasanya wujud segala makhluk berdiri dengan wujud Allah Ta'ala, artinya berhajat kepada wujud sang pencipta. Kadakah hendak kita tuduh alam ini ada dengan sendirinya, harus disandarkan, harus dikaimkan, dikaitkan dengan sang pencipta. Tiada dengan sendirinya, kadang mampu ada dengan sendirinya, pasti ada sang penciptanya. Misalnya kita lihat pohon kayu, baginya pohon dan dahan dan cabang dan daun dan yang lainnya, maka kita tilik dengan pikir hati, jadi daripada yang satu jua, yaitu biji. Dan demikianlah alam ini sekaliannya jadi daripada yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Nah sini hati-hati juga kita, yaitu Allah Ta'ala. Hapus dulu. Ngini wahdah ini bukan ahadiyat. Kayaknya orang tak ahadiyat pas baca muhan pulang nih. Nyata-nyata sudah Syekh Abdurrahman Siddiq menulis wahdah, bukan ahadiyat. Coba lihat kalimatnya, syuhudul wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Perhatikan nah, nang wahdah lah, ini wahdah, ingati wahdah, bukan ahadiyah. Bukan ahadiyah, nang bujur wahdah, bukan ahadiyah. Pandang yang satu kepada yang banyak. Yang satu di sini bukan zat Allah, yang satu di sini Nur Muhammad. Adapun ahadiyat ini zat ahad nih. Makanya wajar aja nang dipandang ini wahdah kan, karena wahdah ini Nur Muhammad. Wajar aja ada jihad, ada arah. Karena Nur Muhammad itu isim makan, isim zaman, nama waktu, nama tempat. Wajar kalau wahdah itu ada tempat, ada masa. Dan wajar kalau wahdah itu bertagayur, berubah-ubah. Tadinya lumbuk hijau lalu menjadi habang. Karenanya wahdah itu Nur Muhammad, bukan ahad. Ini perlu kita perhatikan. Walaupun di sini tulisnya daripada Allah, nang daripada Allah itu napa? Qad ja'akum minallahi nurun. Coba lihat bacaannya. Jadi daripada yang satu jua, yaitu biji, dan demikianlah alam ini sekaliannya jadi daripada yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Nanang datang dari Allah Ta'ala itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Jadi wahdah inilah, wahdah ini Nur Muhammad, ahadiyat lain. Jakanya syuhudul ahadiyat memandang Tuhan nam. Mustahil Allah Ta'ala ada jihad, ada arah. Kada mau. Syuhudul wahdah. Karena ahadiyat, wahdah, wahidiyah. Nah, wahdah ini Nur Muhammad. Kalau ahadiyat ini zat ahad. Jadi nang dipandang, nang disuhud di alam semesta ini adalah Nur Muhammad napil kasrah. Kasrah ini napa? Wa minhu tafara'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari sang wahdah lah pecahannya dari kasrah. Kan hari-hari membaca maulid, masa kada paham? Di wakada anada. Wahdah. Jadi suhudul wahdah bil kasrah, pandang yang satu pada nang banyak.
Artinya dari biji pohon mangga tadi kalau udah mampulah, mungkinkah amun wahdah ini ditujukan ke zat Allah, mau ke zat Allah seperti biji pecah tahambur menjadi pohon tu tagayur ngarannya, berubah wujud. Maha suci zat Allah Ta'ala dari kita bertagayur. Nah, nang pas wahdah ini Nur Muhammad bukan zat ahad. Karena hanya wahdah ini yang paling akrab dengan ahadiyat. Nih, wahdah ini. Amun langsung ke ahadiyat, kemanapun fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap di situ ada zat Allah, bakapiran madahkan zat Allah Ta'ala di tahi kambing. Paslah. Madahkan zat Allah Ta'ala di sapi. Paslah. Kada pas. Nang pas tu di wahdah ini Nur Muhammad. Anu jahat mati dulu nih, nah nih hendak di anu dulu nih kisah akan Zun Mahpiun. Mati aja dulu.